Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk kegiatan kita pada hari ini. Bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin memimpin doa? Ya, dipersilakan. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, semoga apa yang kita rencanakan berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Berdoa baik. Berdoa yang selesai. Amin. Terima kasih. Nah, dari teman-teman, apakah sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Nah, jadi bimbingan kelompok adalah salah satu layanan BK yang menggunakan dinamika kelompok untuk mengetahui informasi-informasi umum. Kemudian, apakah dari teman-teman ada yang tahu apa tujuan dari bimbingan kelompok? Tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk melatih teman-teman semuanya berkomunikasi serta mengutarakan pendapatnya di depan umum. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kemudian apakah teman-teman ada yang mengetahui bagaimana cara kegiatan bimbingan kelompok ini? Salah satu caranya ini adalah ketika ini kita sedang duduk melingkar, itu merupakan salah satu cara untuk melakukan bimbingan kelompok. Kemudian jikalau ada dari teman-teman yang ingin memberikan pendapat untuk mengacungkan tangannya. Sampai di sini paham? Paham. Nah, di sini juga ada asas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, dan asas kerahasiaan. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa asas kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, dan kerahasiaan? Nah, jadi asas kesukarelaan itu adalah di mana teman-teman dengan sukarela hadir mengikuti kegiatan ini tanpa ada paksaan dari orang lain. Kemudian asas keterbukaan, di mana teman-teman secara terbuka untuk memberikan pendapat di depan umum. Kemudian asas kegiatan ini, di mana teman-teman mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan serius. Dan yang harus kita jaga di asas yang paling harus kita jaga itu adalah asas kerahasiaan, yang mana teman-teman harus menjaga kerahasiaan di dalam kelompok kita ini dan tidak boleh membocorkan pembicaraan kelompok kita ke kelompok yang lainnya. Apakah teman-teman sudah paham? Paham. Dari teman-teman semuanya, apakah sudah saling mengenal antara satu dengan yang lainnya? Belum. Untuk saling mengenal, alangkah baiknya kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Erna Sarina Sution. Saya mahasiswi IAIN Pontianak. Kemudian bisa dilanjutkan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islam Fauzi, biasa dipanggil Burhan. Perkenalkan, nama saya Diana Prasari, biasa dipanggil Bea. Nama saya Bidul Hati, biasa dipanggil Billy. Nama saya Abdul Rahman, biasa dipanggil Rahman. Nama saya Nisa Iza, biasa dipanggil Marwa. Nama saya Bisyadi. Mungkin dari teman-teman masih ada yang belum terlalu ingat nama teman-temannya. Jadi di sini saya akan memberikan game agar bisa lebih akrab lagi dan lebih mengingat lagi nama teman-temannya. Contohnya itu saya menyebutkan nama saya, kemudian sebelum sebelah saya menyebutkan namanya, dia menyebutkan nama saya.
dan begitu juga seterusnya. Nama saya Erna Sarina Sution, biasa dipanggil Erna. Di sini ada Erina Sari Nasution dan saya Muhammad Fauzi. Sebelah kiri saya ada Erina Sari Nasution dan Muhammad Isnanul Fauzi, dan saya Dian Sari. Sebelah kiri saya ada Dea Novitasari, Fauzi, Irina Sari Nasution, dan saya Billy. Sebelah kiri saya ada Erina Sari Nasution, ada Fauzi, ada Dea, dengan Willy, saya Ahmad. Di sebelah kiri saya ada Erina, Fauzi, Dea, Yuri, dan Ahmad. Saya Nurul. Di sebelah kiri saya ada Nurul, Rahman, Billy, Dea, Isnan, dan juga Serina. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa mengingat nih nama teman-temannya? Sudah. Nah, setelah tadi kita sudah membahas apa itu pengertian bimbingan kelompok, tujuan bimbing kelompok, cara kegiatan bimbingan kelompok, dan yang terakhir itu kita membahas tentang asas-asas yang ada dalam bimbingan kelompok. Nah, di sini apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap. Pada saudari Dea, apakah sudah siap? Siap. Habib, apakah sudah siap? Agus, apakah sudah siap? Siap. Nah, oke, karena sudah siap semuanya, di sini kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya. Nah, karena di sini bimbingan kelompok ini membahas tentang topik-topik umum, saya akan memberikan contoh topik-topik umum. Yang pertama itu ada KDRT, kemudian pencurian, bullying, dan minum minuman keras. Nah, karena di dalam topik umum itu terbagi dua, yaitu ada topik tugas dan topik bebas. Di sini saya menggunakan topik tugas. Ini kita akan membahas pencurian. Menurut teman-teman sekalian, pencurian itu apa sih? Ya, silakan. Menurut saya itu pencurian adalah mengambil barang atau apapun itu tanpa izin, tanpa sepengetahuan orang lain, dan biasanya itu bisa merugikan orang yang punya barang tersebut. Tidak. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat saudari Dea. Nah, jadi Dea tadi mengatakan bahwasanya pencurian itu adalah mengambil hak orang lain, di mana itu tanpa seizin orang tersebut. Apakah ada yang lain? Silakan. Saya pencurian itu terjadi dikarenakan adanya kesempatan dari seorang, maksudnya kesempatan ini mungkin dia melihat ada celah untuk melakukan pencurian dikarenakan keteledoran dari seorang yang mempunyai barang. Mungkin hanya itu. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat saudara Agus. Jadi saudara Agus tadi mengatakan bahwasanya pencurian itu dilakukan karena adanya kesempatan, di mana kesempatan itu dijadikan sebagai peluang untuk orang tersebut melakukan pencurian. Bagaimana di sini? Apakah teman-teman sudah paham apa itu pencurian? Sudah. Jadi pencurian ini juga mempunyai faktor yang menyebabkan pencurian. Dan teman-teman, apakah ada yang mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian? Silakan. Menurut saya itu lebih banyak terjadinya ya pencurian itu dilakukan pertama dari faktor ekonominya. Itu udah paling pasti ya kan, ekonomi. Dan maksudnya ekonomi ini bisa dikarenakan faktor keluarga juga. Misalnya dalam suatu rumah tangga gitu kan, seorang suami itu dituntut untuk kebutuhan perekonomian. Nah, biasa karena tuntutan itu, dan suami ini kayak pekerjaan ini kurang gitu untuk kebutuhan ekonomi, jadi bisa melakukan pencurian. Oke, tepuk tangan dulu buat
saudari Iza. Jadi saudari Iza tadi mengatakan bahwasanya pencurian ini dapat terjadi dikarenakan adanya faktor ekonomi, yang dimana di faktor ekonomi ini di dalam keluarganya yang mempunyai tuntutan kepada seseorang untuk melakukan pencurian, dan orang tersebut melakukan dengan terpaksa karena mau memberikan kebutuhan yang diinginkan oleh keluarganya tersebut. Apakah ada yang lain? Silakan. Mungkin dari faktor lingkungan ya, sebab karena adanya pergaulan, salah pergaulan dari kawannya. Misalkan ada kawan yang suka mencuri dan orang tersebut pun ikutan mencuri gitu. Misalkan pencurian motor kayak gitu. Namun itu si pelaku ini mengajak kawannya untuk mencuri. Oke, tepuk tangan dulu buat saudara Fauzi. Saudara Fauzi mengatakan bahwasanya faktor terjadi pencurian juga bisa berasal dari lingkungan, di mana lingkungan yang menjadikan orang tersebut mencuri. Contohnya dia melihat orang tersebut mencuri, kemudian orang yang mencuri itu mengajak dia untuk melakukan pencurian tersebut. Apakah ada yang lain? Mungkin sudah diwakilkan. Mungkin sudah cukup ya. Nah, baik, di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya pencurian adalah salah satu kejahatan yang dilakukan oleh orang dan dapat merugikan dirinya dan juga diri orang lain dengan mengambil hak orang lain tanpa seizin orang lain. Kemudian kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian ini adalah bisa jadi dari faktor ekonomi, faktor keluarga, dan juga dari faktor lingkungan. Dari pengertian pencurian tadi, komitmen apa sih yang bisa teman-teman lakukan untuk kedepannya? Dan teman-teman ada yang ingin memberikan komitmennya? Silakan. Mungkin untuk saya sebagai contoh itu lah ya kasus pencuriannya dengan berlatar belakangi dengan faktor ekonomi. Mungkin untuk kedepannya untuk laki-laki lah mungkin ya kan, sebagai kepala rumah tangga gitu kan, mungkin bukan laki-laki doang, perempuan juga gitu kan, dalam untuk mencari uang jangan sampai salah jalan deh gitu kan, karena rezeki itu juga datangnya dari Allah. Kalau kita nyarinya salah itu bakalan nggak berkah juga untuk kita sendiri. Nah mungkin kedepannya lebih ke cari jalan yang benar sih kalau untuk dapat uang, nggak harus. Oke, tepuk tangan dulu buat saudari Iza. Pada teman-teman ada yang ingin memberikan komitmennya selain Iza? Tidak ada sepertinya. Nah, tidak ada. Ingat, karena waktu kita akan segera berakhir, di sini saya ingin mengetahui kesan dan tanggapan teman-teman sekalian dalam proses bimbingan kelompok kita pada hari ini. Bagaimana sih? Dan teman-teman, siapa yang ingin menyampaikan kesan dan tanggapannya pada untuk kegiatan kita pada hari ini? Silakan. Jadi kesan saya untuk kegiatan hari ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, dengan tujuannya tadi kita jadi saya tuh berani mengutarakan pendapat, jadi berani berbicara yang berumum, terus juga membangun relasi gitu kan. Jadi banyak pergaulan, banyak teman yang alhamdulillah sangat baik-baik lah. Terus juga menambah informasi mengenai tadi yang dibahas tentang kasus pencurian, dan
dengan mengikuti ini gitu kan kita jadi punya pengalaman untuk kegiatan bimbingan kelompok. Oke, tepuk tangan buat saudari Iza. Apakah ada yang lain? Mungkin cukup. Oke. Nah, tadi kita membahas topik tugas. Mungkin minggu selanjutnya kita bisa membahas topik bebas. Nah, kira-kira kapan nih waktunya untuk kita bisa membahas topik bebas? Ya, silakan. Mungkin waktu dan harinya tuh bisa diambil pas weekend dan kayak minggu supaya tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang lain gitu Kak. Apakah ada yang lain? Setuju, Mbak. Setuju. Oke, bagus. Nah, di dalam kegiatan ini apakah ada teman-teman yang ingin menyampaikan pesannya untuk kegiatan kita di minggu berikutnya agar lebih baik lagi? Ya, silakan. Untuk pesan saya pertemuan selanjutnya mungkin tempat duduknya bisa kita rombak lagi ya, yang ceweknya sebelah sana, yang cowoknya sebelah sini, jadi tidak bercampur atau berbau. Apakah ada yang lain yang menyampaikan pesannya untuk pertemuan kita minggu berikutnya? Silakan. Mungkin untuk pertemuan kita berikutnya bisa di outdoor Kak, karena kalau di ruangan kayaknya bosen ya gitu, kalau di luar kan banyak yang dilihat gitu, jadi kayak lebih fresh. Bagaimana teman-teman semuanya? Apakah setuju? Setuju. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah rela mengikuti kegiatan ini dari awal hingga selesai. Karena tadi kita memulainya dengan berdoa, maka kita di sini akan mengakhirinya dengan berdoa juga. Apakah dari teman-teman ada yang ingin memimpin doa penutup? Silakan. Baik, karena di awal tadi saya memimpin doa dan lebih afdalnya di akhir juga saya marilah kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan membaca doa, berdoa mulai, berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.